Minggu lalu kita udah mempelajari konsep daripada koagulasi flokulasi. Apa yang dimaksud dengan koagulasi? Apa yang dimaksud dengan flokulasi? Jadi ketika kita berbicara koagulasi dan flokulasi, maka unit ini atau proses ini adalah proses pengolahan air yang basisnya atau dasarnya secara kimia. Kenapa secara kimia? Karena ada reaksi kimia di sana. Kita menambahkan bahan kimia, ada produk baru, di mana produk baru itulah yang kita harapkan, yaitu berbentuknya vlog-vlog atau gumpalan-gumpalan yang tadinya invisible atau tidak kelihatan secara mata karena berada pada rings koloidal yang tidak kelihatan sampai ke dissolve material. Di sana kemudian kita akan mendapatkan yang namanya partikel-partikel vlog yang kita mau pisahkan melalui metode separasi fisika, yaitu bak sedimentasi yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Koagulasi adalah proses destabilisasi, suatu proses di mana kondisi stabil mau tidak kita stabilkan. Maka kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan kondisi stabil dan bagaimana itu kemudian disebut tidak stabil. Stabil karena jarak antar partikel itu berada pada kondisi yang konstan. Kenapa mereka bisa menjaga jaraknya pada kondisi yang konstan? Karena mereka memiliki muatan yang sama. Muatan yang sama itu menyebabkan mereka memiliki gaya saling tolak. Pada kondisi tertentu, mereka mendekat, tetapi begitu sangat dekat, mereka saling tolak-menolak. Kenapa demikian? Karena kemarin kita mengenal bahwa jika ada satu partikel itu masuk di dalam air atau berada di dalam air, dia bermuatan, maka muatannya itu akan menarik counter ion yang ada di dalam larutan. Apakah ada muatan di dalam larutan? Ada tentu saja, tergantung dari keberadaan mineral yang ada di dalam air itu. Ya. Jadi apabila dia bermuatan negatif, maka counter ionnya berlawanan, yaitu positif, mengelilingi partikel itu. Jika kemudian masih ada partikel atau muatan atau mineral lain di dalam larutan, maka dia akan membentuk lapisan luarnya yang membentuk kestabilan. Ya, plus minus. Ya, kestabilan itu pun tergantung dari properties yang ada di larutan, tapi tidak usah susah-susah dulu. Jadi membentuk yang namanya selimut yang kedua. Dia membuat yang namanya balancing selimut yang kita kenal dengan diffuse double layer 2 itu. Nah, tebal sedikit, tebal tipis, bukan tebal sedikit ya, tebal tipisnya double layer itulah yang akan menentukan kestabilan. Karena apabila ada double layer-nya tebal, selimutnya tebal, dan ini adalah materialnya atau partikel koloidnya, selimutnya makin tebal, maka jaraknya dia akan semakin jauh. Dan itulah yang membuat dia semakin stabil jaraknya. Nah, kondisi stabil atau kondisi di mana partikel ini menjaga jaraknya satu sama lain, kita mau tidak stabilkan. Caranya gimana? Dengan menambahkan bahan kimia tertentu yang memiliki muatan berbeda atau berlawanan dengan muatan daripada partikel itu. Dengan tujuan, mereka akan menggabungkannya. Nah, itulah yang disebut dengan koagulasi. Dari kondisi stabil, kita mau tidak stabilkan. Efek daripada ketidakstabilan ini, ketika kondisi stabil itu sudah rusak menjadi tidak stabil, itu bisa langsung berupa munculnya vlog-vlog yang sekali lagi tadinya tidak kelihatan di dalam air. Nah, vlog-vlog inilah yang kemudian kita mau lihat kondisinya. Apabila vlog yang dihasilkan itu ringan, masih kecil-kecil,
maka kita perlu yang namanya pengembangan vlog atau aglomerasi untuk membentuk vlog yang semakin besar. Pembentukan vlog yang semakin besar inilah yang disebut dengan proses flokulasi, yang bisa terjadi karena penambahan chemical tambahan atau yang kita kenal dengan flokulan atau tidak. Dalam tanda kutip tidak perlu maksudnya. Ya. Nah, proses flokulasi adalah proses untuk pembesaran vlog. Kenapa kita perlu membesarkan vlog? Kenapa kita perlu mendapatkan vlog dengan ukuran yang besar? Karena ada kaitannya dengan bak sedimentasi. Proses sedimentasi sebagaimana kita sudah ketahui adalah sebuah proses separasi atau pemisahan antara partikel dari airnya. Kemudahan proses pemisahan ini ditentukan oleh beberapa hal, salah satunya adalah dari berat, dari ukuran, dari berat partikel itu. Apabila partikel itu memiliki berat yang semakin besar, maka dia akan dalam tanda kutip semakin mudah diendapkan. Itulah kenapa perlu sekali di koagulasi flokulasi kita menghasilkan vlog yang semakin besar, semakin berat. Itu koagulasi flokulasi. Nah, menambahkan kimia, terjadi vlog belum besar, flokulasi, bisa dengan penambahan kimia, bisa tidak. Hari ini kita akan pelajari tentang bak koagulasi flokulasi dan sekaligus di beberapa poin melanjutkan informasi-informasi teknis terkait tentang proses koagulasi flokulasi. Nah, bagaimana merancang tangki koagulasi dan flokulasi? Yang kita perlu tahu, ini tadi informasi lanjutan terkait proses yang saya ingin sampaikan juga, yang kita perlu tahu adalah bahwa pada koagulasi flokulasi pasti terlibat yang namanya mixing proses. Tadi saya baru ngomong penambahan kimia. Tapi sebagaimana saudara tahu, ketika kita mau mereaksikan bahan kimia, 2 reaktan atau lebih, kita membutuhkan satu bantuan kondisi untuk menciptakan kondisi di mana reaktan-reaktan itu bisa bertemu satu sama lain. Disitulah kita perlu mixing, pengadukan. Nah, koagulasi dan flokulasi memiliki tipikal pengadukan yang berbeda, di mana di koagulasi dibutuhkan pengadukan yang masuk kategori pengadukan cepat. Sementara di flokulasi kita membutuhkan pengadukan yang masuk kategori pengadukan lambat. Jadi ada 2 kondisi mixing yang harus diterapkan ketika kita bekerja dengan koagulasi flokulasi. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang tahu kenapa dekoagulasi perlu pengadukan cepat? Kira-kira? Kenapa perlu pengadukan cepat? Untuk memperbesar kemungkinan terjadinya kolisi, Pak. Untuk memperbesar terjadinya kemungkinan kolisi, tumpukan maksudnya ya. Oke. Tapi mungkin itu akan menjadi secondary purpose atau tujuan yang kedua untuk koagulasi. Yang pertama apa dulu? Supaya reaksinya homogen, Pak. Supaya ada sebuah proses pencampuran yang homogen antara bahan kimia yang ditambahkan dengan partikel yang ada di dalam air. Itu ya, sehingga mereka bertemu satu sama lain. Efeknya, produknya adalah vlog. Kenapa di flokulasi pengadukannya adalah pengadukan lambat?
Kenapa di flokulasi pengadukannya adalah pengadukan yang lambat? Supaya vlog yang terbentuk nggak memisah lagi, Pak. Supaya vlog yang terbentuk tidak pecah lagi, ya, itu betul. Jadi apabila pengadukannya terlalu cepat, akan ada kemungkinan dia akan tercerai-berai lagi. Ada dua hal yang kita kehendaki terjadi di dalam flokulasi, mempertahankan ritme atau mempertahankan yang namanya potensi terjadinya tumbukan, ya, karena kita mau tetap ingin terjadi tumbukan. Tetapi pada saat yang sama, kita mencegah terjadi. Aduh. Sorry. Pada saat yang sama kita mencegah terjadinya tercerai-berainya kembali yang namanya vlog-vlog yang sudah terbentuk. Ya, karena kalau dia dihajar cepat lagi, maka yang terjadi adalah perusakan vlog yang sudah terbentuk. Nah, itulah sebabnya kenapa di koagulasi dan flokulasi kita menerapkan dua tipe pengadukan yang berbeda. Kemudian selanjutnya baru kita ngomong masalah pemisahan, yaitu sedimentasi yang kita udah pelajari. Nah, ketika kita berbicara pengadukan cepat, ada kemungkinan terjadinya tumbukan atau kemungkinan ketemu satu sama lain. Istilah dari Sebastian atau Nicholas tadi adalah kolisi atau ketemuan antara satu dengan yang lain. Maka CEM, ini yang biasa ngurusi masalah tangki-tangki berpengaduk, itu mendefinisikan satu fungsi untuk kita bisa mengestimasi terjadinya tumbukan. Yang namanya estimasi itu didasarkan pada parameter G, yaitu gradien kecepatan, di mana gradien kecepatan itu adalah fungsi dari akar W per mu, atau W, karena W adalah P per V, maka G adalah akar P mu per mu V. Di mana P adalah tekanan, V adalah volume daripada tangki. Kalau saudara punya W adalah daya yang diberikan atau dipekerjakan pada tangki itu. Nah, tentu saja ketika kita berbicara G, ini adalah fungsi daripada proses pengadukan itu sendiri, karena yang namanya olakan atau ketemuan itu ditentukan dari dia. Ya, kalau kita pakai mechanical mixer. G sama dengan akar P mu dibagi, G sama dengan akar P per mu V. Ya. Nah, ini adalah notasi-notasinya. Mu adalah viskositas cairan, dalam hal ini adalah air, yang kita juga harus masukkan ketika kita ingin tahu G-nya berapa. Apakah kalau bukan air berbeda? Tentu berbeda, karena viskositas yang berbeda dengan P yang sama akan menghasilkan gradien yang berbeda pula. Kalau saudara mengaduk yang kental, mengaduk yang encer, tentu berbeda kondisinya. Nah, jumlah total tumbukan antar partikel adalah fungsi GT. Jadi selain gradien kecepatan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya olakan, yang menjadi indikasi terjadinya olakan, juga adalah waktu, yaitu waktu tinggal atau waktu di mana yang namanya satu satuan volume daripada air itu tinggal di tangki. Jadi GT, selama dia tinggal di sana, berapa terjadi tumbukan. Saya seringkali mengandaikan ini itu seperti ini, seperti saudara punya masa kuliah. Ya. Ada yang ngomong bahwa kalau kita kuliah, kita harus sekalian selain mendapatkan sertifikat S1, juga harus mendapatkan yang namanya jodoh, gitu ya, pacar, calon istri. Maka GT ini juga bisa menjadi yang namanya parameter untuk saudara terapkan agar tujuan itu bisa tercapai. G adalah
parameter yang menunjukkan keaktifan saudara selama kuliah. Kalau saudara hanya di jurusan aja, hanya di lantai 5, atau hanya di mana ya, di lantai 5 aja, sama di kantin makan, terus pulang, tidak kemana-mana, maka kemungkinan tumbukan itu kecil. Ya, saudara nggak ketemu calon jodoh saudara. Jadi kalau saudara aktif di KSN, aktif di ini, ikut itu, dan sebagainya, saudara kenal orang dari mulai farmasi sampai ke mana, kedokteran mungkin ya, dari ujung kiri, ujung kanan kampus, saudara aktif, G-nya besar, maka peluang terjadinya tumbukan juga besar. Tetapi itu juga dalam tanda kutip kurang efektif apabila T-nya tidak diperhitungkan. Kalau saudara kuliahnya terlalu cepat, maybe, ya, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga kecil. Jadi T-nya juga harus ditata sedemikian rupa, sehingga yang namanya potensi ketemuan dengan orang itu juga semakin besar. Idealnya tentu saja apabila kita mau terjadinya tumbukan sesering mungkin, G-nya setinggi mungkin, T-nya juga selama mungkin. Tapi dalam kasus kita berbicara masalah air, itu akan berbicara masalah apa? Volume yang dibutuhkan, tenaga yang dalam tanda kutip bisa sia-sia begitu ya, karena pemberian energinya banyak, gitu, tapi penambahan tumbukannya mungkin tidak signifikan, sehingga menyebabkan cost dalam kaitannya dengan saudara tadi, mencari jodoh waktu kuliah, GT yang terlalu besar juga costly. Saudara kuliahnya kelamaan, T-nya, karena apa? Karena G-nya terlalu besar, sampai melupakan materi kuliahnya, karena aktif sana, aktif sini, dan sebagainya, tapi tidak ngurusi kuliah. Jadi tidak efektif juga. Mungkin dapat jodoh, tetapi setelah sekian waktu lama, itu tidak visible juga. Nah, itulah DT, detention time dan gradien kecepatan, merupakan satu parameter yang biasanya menjadi tengara kita melihat potensi terjadinya tumbukan. P sendiri ya, yang diberikan dan ada kaitannya dengan proses mixing, dalam hal ini mechanical mixing, saudara bisa cari dengan persamaan seperti ini, yaitu KTN pangkat 3 DT 5 gamma per GC. Untuk koagulasi, kita memakai gambaran bahwa aliran atau kondisi olakan yang terjadi adalah turbulen, yaitu di mana Reynolds number-nya lebih besar daripada 10.000. Apa notasi-notasinya? Saudara bisa lihat nanti di bagian belakang, tapi ini yang untuk koagulasi. P sama dengan KLN pangkat 2 DT pangkat 3 mu per GC. Di mana, oh ini notasinya, N adalah kecepatan rotasi, jika saudara punya yang namanya pedal untuk mixernya itu. D adalah diameter impeller, saudara mau pakai yang mana? Kalau cairan versus cairan, apakah iya perlu yang modelnya kayak sirip atau apa propeller kapal itu? Atau kita hanya butuh pedal biasa? Ya. Pedal sendiri ada beberapa macam, hanya ada satu dimensi, satu, atau saudara mau pasang 4, 2 untuk membuat 4 area begitu, atau satu melebar, bisa jadi. Ya. Mau sederhana atau mau yang bagaimana. Gamma adalah densitas cairan dan mu adalah viskositas yang tadi kita bicarakan, yaitu viskositas daripada larutan, dalam hal ini adalah cairan itu sendiri. D adalah diameternya ya. Oh, sudah tadi ya, diameter jadi ukuran dari panjang pedal pengaduk yang saudara pekerjakan. Laminer dan turbulen. Kenapa kok laminer dan turbulen, saudara? Kira-kira apa bedanya pemakaian yang ini untuk laminer dengan pemakaian yang ini untuk turbulen? Apa bedanya? Apa bedanya? Let's go. Kalau dari rumusnya sih cuma diganti viskositas sama densitas.
Jadi kaitannya dengan airnya, begitu ya. Tapi airnya fisiknya. Fisiknya. Sementara yang lain sama, tetapi sedikit berbeda dalam hal, kalau saudara lihat efek-efek daripada perputarannya. Ya, ujung-ujungnya tentu akan menyebabkan turbulen dan laminer. Tapi maksud saya adalah, kenapa kok ada kondisi laminer, kenapa kok ada kondisi turbulen? Nah, kira-kira. Karena kita mau apa? Karena kita mau kondisi yang berbeda antara koagulasi dengan flokulasi, toh, di mana koagulasi kita mau pengadukan yang cepat, sementara flokulasi kita mau pengadukan yang lebih lambat. Ada kondisi di mana itu kita buat terpisah antara koagulasi dan flokulasi, dua sistem yang berbeda, maka daya yang satu dengan daya yang lain yang diberikan berbeda. Karena tujuannya adalah, satu, ingin membuat sebuah proses atau sebuah kondisi di mana air itu teraduk dalam kondisi cepat, sementara yang satu, gently atau kondisi pengadukan yang lebih lambat. Ya. Nah, dengan kondisi itu, maka saudara harus memperhatikan pada saat mana saudara bekerja dengan koagulasi dan pada saat mana saudara harus bekerja dengan flokulasi. Nah, pertanyaannya juga yang seringkali saudara nanti akan lihat di lapangan, tadi saya ngomong, kalau ini dua sistem terpisah, ini tangki koagulasi, ini tangki flokulasi, masing-masing ada pengaduknya, mechanical stirrer. Satu kita kondisikan dengan menggunakan persamaan ini untuk mengetahui daya yang dibutuhkan. Nanti daya ini di lapangan kaitannya dengan apa? Penyesuaian dengan mesinnya, kekuatan mesinnya, dan sebagainya, itu areanya seperti itu, gitu kan ya. Sementara yang satu, flokulasi, kita menggunakan pendekatan persamaan ini untuk mengestimasi berapa daya yang diberikan untuk flokulasinya. Jika dua bak terpisah, koagulasi, flokulasi. Tapi di lapangan, saudara sekalian, bisa jadi yang terjadi hanya ada satu bak. Bisa nggak satu bak untuk dua kondisi? Atau dua proses maksud saya, koagulasi, flokulasi. Bisa nggak? Kalau gampang kan ya dua aja, satu mixing cepat, satu mixing lambat, jadilah yang namanya flokulasi. Tapi mungkin nggak dua proses itu di satu tangki aja? Mungkin nggak? Deh. Ayo. Sopo ini? Saya sudah lemes, saudara nggak ngomong tambah lemes loh saya. Mungkin kalau sistem batch bisa, Pak. Oke, satu, kalau sistem batch bisa. Ya, artinya kita punya satuan air yang sama, setelah yang namanya kita perlakukan koagulasi, kita perlakukan flokulasi. Betul sekali. Jika batch system, maka kemungkinan dua proses pada satu bak itu mungkin terjadi. Ya, bisa kita lakukan, bukan mungkin terjadi, bisa kita lakukan. Tapi pada kondisi di mana itu continuous, maka di satu bak betulan tidak bisa kita lakukan. Tapi pertanyaannya saya modifikasi begini. Oke, tidak mungkin satu bak. Tetapi apakah harus menggunakan mechanical stirrer 2? Yang satu koagulasi dikasih, yang satu flokulasi dikasih. Apakah begitu? Harus dua. Harusnya enggak, Pak. Menyesuaikan RPM-nya aja. Bisa enggak? Menyesuaikan RPM gimana maksudnya? Kan itu di nilai P-nya kan memang ada fungsi diameter. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau ukuran impeller berpengaruh. Cuman
untuk menjaga nilai P yang diinginkan kan bisa aja disetting melalui RPM-nya, fungsi N-nya itu, Pak. Fungsi N-nya dibuat dia Sesuai sama keinginan kita, antara turbulen atau laminar. jadi diperkecil gitu ya putarannya. Jadi kalau dia katakanlah 10 rotasi per menit, katakanlah ini ngawur aja, jadi 2 rotasi per menit. Sehingga kemudian kita tahu berapa daya yang harus kita pekerjakan ketika flokulasi itu terjadi. Masuk, secara teoritis begitulah kita membayangkannya. Secara praktis di lapangan, nanti saya mungkin tunjukkan videonya, yang namanya flokulasi bisa kita kondisikan, pengadukan pada flokulasi dengan memanfaatkan gerakan sisa dari turbulen, dari koagulasi. Jadi, dia diaduk di koagulasi, kemudian ketika dia keluar, alirannya itu masih menimbulkan olakan yang semakin jauh dari pusat adukan, dia akan semakin melemah. Itu adalah satu kondisi di mana kita bisa mempekerjakan flokulasi tanpa pengadukan tambahan, tapi dengan memanfaatkan daya sisa dari coagulation process. Di batch pun kadangkala saya juga menerapkan itu. Kalau batch itu kan lebih dalam tanda kutip mudah terkontrol, toh. 1 meter kubik air limbah, kasih yang namanya kita aduk dulu, mungkin, terus kemudian kasih yang namanya bahan kimia, koagulan. Ya. Koagulasi terjadi dengan pengadukan cepat. Setelah sekian waktu, yang namanya pengadukan ini kita matikan. Airnya masih tetap bergerak, toh? Bergerak. Dengan sisa daya yang diberikan tadi pada waktu koagulasi. Nah, menggunakan sisa itu tadi kita juga bisa lakukan. Kalau pada proses continue, kita juga bisa lakukan dengan itu, atau kalau gampang ya dengan menggunakan 2 mixer, tapi seringkali itu dihindari karena costly. Kalau memungkinkan secara profil aliran airnya, maka kita menggunakan hanya 1 pengaduk saja. Tadi perbedaannya adalah kalau secara teoritis, bagaimana yang dikatakan Feren, rotasi per menit, rotasi per waktu itu menunjukkan betapa cepat atau lambatnya pengadukan yang terjadi. Nah, Reynolds number sendiri yang kaitannya dengan subjek ini, pengadukan untuk koagulasi flokulasi, jika dia tidak diketahui, saudara bisa mengestimasinya dari persamaan ini, dt kuadrat n gamma per mu, di mana notasinya sama dengan ini. Nah, ini anyway ada di, bukan hanya di textbook, tetapi ketika kita punya yang namanya pengadukan, saudara biasanya punya yang namanya petunjuk informasi teknis terkait KL dan KT. KL dan KT itu berbicara masalah konstanta daripada model pengaduk terhadap kemungkinan terjadinya proses laminar, kondisi laminar, dan kondisi turbulen. Kita biasanya untuk air dengan air tidak menggunakan yang aneh-aneh, tidak menggunakan turbin dan sebagainya, hanya menggunakan flat pedal yang biasa aja, atau kalau mau yang 2, kita pasang 2 begini juga boleh. Di mana KL dan KT-nya ini nanti saudara masukkan ke persamaan yang tadi. Nih. Seperti itu. Oke, itu untuk daya ketika kita mau melakukan pengadukan. Nah, kita kemudian mengenal istilah baffle. Apa yang dimaksud dengan baffle? Ketika kita ngomong pengadukan, apa yang dimaksud dengan baffle? Baffle. Graciela Eka Irnanda, are you there? Saudara yang belum kasih nama di akun Zoom-nya, kasih nama ya, supaya saya bisa tahu siapa saudara.
Caroline Elva, apa itu baffle? Baffle. Rosalia Haris, apa itu baffle? Jo ini siapa? J. Where are you? Steffi Angelina? Kurang tahu, Pak. Baffle. Belum tahu? Belum. Michael Stefanus? Kurang tahu, Pak. What is baffle? Baffle. Pierre? Emmanuel? Ya, Pak. Tahu baffle itu apa? Akan baca kalau baffle itu baling-baling atau panel pengarah aliran atau penghalang yang digunakan di beberapa bejana proses, Pak. Oke, beberapa kata kunci yang mendekati saya ambil yaitu penghalang, kaitannya dengan baling-baling atau pengadukan, ya, penghalang. Untuk apa tadi? Proses yang terakhir? Yang digunakan di beberapa bejana proses, Pak. Yang digunakan di beberapa bejana proses. Ya, proses industri kayak tangki, reaktor kimia. Oke. Dipasang di tangki atau reaktor kimia. Untuk proses apa? Proses pengadukan. Kaitannya dengan baling-baling tadi, mixer tadi ya. Penghalang. Ada yang lain? Ferry? Nathan? Ivan Wijaya? Kalau saya baca, baffle itu artinya sekat, Pak. Sekat, penghalang, sekat. Ya, kata kunci yang betul juga. Untuk apa? Kita punya baffle. Tadi... Jadi kita nanti akan menghalangi terjadinya pusaran dalam suatu proses. Jadi dalam lagi pengadukan itu, kalau misalkan tidak ada sekat, nanti kan ada cairan akan berotasi. Nah, sekat itu digunakan supaya cairan itu tidak melakukan rotasi. Jadi dia tertumbuk oleh sekat itu, terus membuat aliran ke atas, akhirnya kembali ke bawah lagi, terus bikin kayak pusaran di satu sekat gitu. Oke. Thank you, Hans, untuk penjelasannya. Jadi, penghalang atau sekat tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pencampuran atau proses homogenisasi jika itu yang dikehendaki pada waktu kita mengaduk yang namanya cairan di dalam satu tangki. Apabila kita tidak memiliki yang namanya baffle, bukan waffle, kalau waffle tahu semua ya, baffle, dan ini tampak atas, gambar di kiri saudara ini adalah tampak atas, ya. Baffle atau penghalang, jika kita punya yang namanya reaktor berbentuk lingkaran seperti ini, dia seperti sirip yang dipasang sebagai tambahan dari atas ke bawah seperti ini. Ya. Sekat, sirip yang dipasang biasanya di 4 penjuru. Ini adalah mixingnya. Jika tidak ada penyekat, maka yang namanya proses pengadukan akan dalam tanda kutip kurang optimal. Karena ketika dia diaduk, pola arus daripada hasil pengadukan itu akan muter begini. Itu dikenal dengan apa sih fenomenanya? Kalau muter terus begini? Ada yang tahu? Fenomenanya apa? Ya, sorry? Vortex kan? Vortex, betul sekali. Jadi itulah fenomena yang kita mau hindari, vortex.
ya adalah sebuah kondisi di mana pusaran daripada air itu terus terjadi membentuk lingkaran. Jadi yang belakang selamanya nggak akan ketemu dengan yang depan, bisa dikatakan begitu. Sekali dia sudah bergerak. Sirip atau baffle yang dipasang itu memiliki fungsi memecah aliran. Ketika proses pengadukan terjadi, dia nabrak yang namanya sirip atau baffle itu, maka akan terjadi kembalian. Kembalian dia akan ketemu dengan yang di belakang. Seperti itu. Nah, ketika kondisi itu terjadi, dia akan turun ke bawah. Kemudian naik lagi ke atas. Nah, dengan pemasangan sirip ini, atau yang kita kenal dengan istilah baffle, maka kita bisa meningkatkan efisiensi daripada pengadukan yang kita kehendaki. Kalau tidak, sekali lagi dia hanya berputar, arus berputar, atau yang disebut Verne tadi adalah vortex. Ya, vortex kita mau hindari. Dengan cara apa? Memasang baffle. Apa itu baffle? Sirip. Tadi pakai istilah penghalang, ya boleh, tapi saudara tahu pokoknya dia adalah sirip yang dipasang di tangki pengadukan. Biasanya di keempat seperti ini, dari atas sampai bawah. Tujuannya memecah arus, memecah yang terjadi apa? Memecah vortex, mencegah terjadinya vortex, sehingga terjadi yang namanya peningkatan efisiensi pengadukan. Saudara harus pasang itu ketika saudara punya yang namanya proses pengadukan di dalam tangki atau bejana yang tadi dikatakan sebelumnya. Ya. So, baffle is very important. Karena dengan baffle kita bisa ngirit daya juga. Ya. Karena kalau diputar terus, gayanya besar tetapi efisiensinya rendah. Kan eman-eman. Itulah sebabnya kita perlu yang namanya baffle. Nah, saudara sekalian, ada juga cara mengaduk dengan metode yang lain. Tidak menggunakan mechanical stirrer, tetapi menggunakan blower atau semburan udara. Ya, dengan menggunakan semburan udara. Apabila kita mempraktekkan yang namanya pompa air di dalam air, tentu saja, selangnya kita buka, maka akan terjadi gelembung-gelembung yang akan membuat air itu terolah. Ketika kita berbicara pencampuran, olahan itu menjadi hal penting yang harus ada. Nah, masalahnya olahan itu dikondisikan dengan cara apa? Mechanical stirrer, seperti yang tadi, atau dengan yang satu ini, dengan menggunakan udara, injeksi udara. Mungkinkah? Mungkin. Kita bisa mengestimasi besaran atau daya yang dibutuhkan apabila kita menghendaki yang namanya proses pengadukan itu dengan menggunakan udara atau bubble itu tadi. Kita menggunakan persamaan ini 81.5 GA log H plus 34/34, di mana GA itu adalah laju alir udara yang kita masukkan di dalam sistem, di dalam tangki yang ada airnya, sementara H itu adalah kedalaman diffuser. Diffuser itu apa? Keluaran daripada udara itu. Ya, keluaran daripada udara itu, itulah yang namanya diffuser. Jadi biasanya kalau kita mempekerjakan pompa udara, ada pompanya, ada yang namanya distributor angin atau udara itu keluar di air. Persis sama dengan kalau saudara punya akuarium, saudara punya aerator, saudara juga punya yang namanya air stone atau batu untuk menyebarkan gitu ya udara yang diinjekkan dari aerator itu. Nah, kita akan tahu berapa P-nya. So you have to remember H adalah kedalaman dari diffuser, ya. GA adalah laju alirnya. Kita akan bisa mendapatkan daya yang menghasilkan olakan di dalam tangki air kita untuk tujuan pengadukan. So you can use this one untuk pengadukan. Ya. Saya biasanya ngasih PR ke saudara, sekarang saudara kan jarang di restoran ya, dulu kalau masih tidak pandemi saya kasih PR ke
peserta sistem utilitas. Kalau mereka ke warung, ke depot, ke restoran, mereka bisa mempraktekkan ini. Nah, caranya gimana tugasnya? Mereka pesan es teh atau mereka pesan es sirup, tapi minta kepada penjualnya untuk tidak diaduk dulu. Ditambahkan aja. Terus kemudian, saudara punya sedotan, ya, minta dari penjualnya itu. Dan sebelum saudara minum, saudara sebul dulu sedotannya. Sehingga menimbulkan blukuduk-blukuduk begitu ya. Nah, blukuduk-blukuduk itu saudara lihat akan membuat yang namanya pencampuran antara gula cair atau sirupmu itu tadi dengan fase liquidnya. Sudah mencampur sempurna, baru disedot gitu ya. Saudara mungkin mikir, wih Pak, tugasnya kok gila nih, enggak, itu guyon ya. Tetapi itu hal yang you can imagine dengan a very simple analogi seperti itu. Bagaimana yang namanya proses pengadukan itu bisa kita lakukan dengan cara bubbling atau dengan cara menginjeksikan udara ke dalam cairan kita. Ya. Apakah umum Pak ini kalau di lapangan, di pengolahan air? Tidak, ya, kurang umum. Yang umum apa? Ya mechanical stirrer itu tadi yang umum. Ya, tapi ini bisa kita lakukan. Oke. Nah, ini adalah tipikal informasi. Jadi kalau tadi kita berbicara GT, maka biasanya di lapangan, jika kita punya detensi waktu yang semakin pendek, maka G-nya harus lebih gede. Jika dia semakin punya waktu panjang, maka G-nya bisa lebih kecil. Masuk akal ya? Analogi itu tadi, analogi saudara cari jodoh itu tadi di Ubaya. Berapa waktu kuliahmu, berapa yang namanya perputaranmu di fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan di Tenggilis. Jika pengen lulus cepat, maka harus juga muternya banyak. Kalau mau lulusnya, nggak usah cepat-cepat lah, biasa aja, maka muternya bisa lebih rendah. Peluang untuk mendapatkan jodohnya bisa sama. Seperti itu kurang lebih. Nah, itu adalah GT. Biasanya seperti itu. Pak, idealnya kan ini gede, betul. Tapi kemudian kita akan tidak karu-karuan di cost. Bisa jadi satu di cost, di dua yang lebih signifikan lagi adalah pertambahan jumlah tumpukannya tidak signifikan. Jadi ada satu kondisi di mana dia sudah optimum. Nah, coba kita lihat ini sama-sama. Saya tidak meminta saudara mengerjakannya, tapi pakailah your imagination untuk mengerti yang namanya soal ini. Dan kemudian mari kita ngobrol sebentar, beberapa menit terkait ini. Ada satu bak pengadukan cepat. Kedalaman air 1,25 kali lebarnya. Kedalaman air ini identik dengan kedalaman bak lah ya. 1,25 kali lebarnya. Dia akan dipakai untuk laju alir pengolahan adalah 2 juta galon per hari. Ini saya ngambil dari textbook ya, jadi satuannya masih satuan British. Gradien kecepatan yang digunakan adalah 790 per second, dan waktu detensinya adalah 40 detik. Impeller yang digunakan adalah turbin dengan kecepatan rotasi 100 rotasi per menit. Saudara diminta, 1, mengestimasi, menghitung berapa dimensi bak daripada pengadukan itu tadi. 2, saudara diminta untuk menghitung berapa P atau daya yang dibutuhkan agar terjadi kondisi yang dikehendaki seperti di atas. Apabila saudara punya problem atau kondisi seperti ini, mari kita ke yang nomor 1 dulu, dimensi bak. Dimensi bak. Bagaimana saudara mencari dimensi bak? Step-nya aja, nggak usah angkanya. Renungin ini dulu, penjelasannya. Kemudian, gimana
saya menemukan dimensi bak ya? Menurutmu? Kalau ada yang sudah bisa mengira-ngira, silahkan ngobrol. Ya, harus Itu Pak, jawab ya. nilai Oke, sorry. nilai debitnya dibagi dulu sama waktunya. Debitnya dibagi dulu sama waktu. Debit itu Ki ya. Iya. Ki, debit. Apakah punya saudara Ki? Punya. Ada 2 juta galon Ada per ya. hari. Nah, 2 juta galon per hari adalah Ki. Itu adalah the power of unit. Setiap kali saudara mengerjakan soal, ketika saudara blank, nggak tahu itu apa, maka saudara bisa mengenalinya dari satuan atau dari unit. Ya. Ki adalah 2 juta galon per hari. T-nya ada, jelas disebutkan waktu detensi. Dari Ki dan T kita dapat apa memangnya? Volume, Pak. Kita dapatkan volume. Volume inilah yang berkorelasi dengan tangki ini tentu saja. Nah, jika kita sudah punya volume, sementara yang ditanyakan adalah dimensi, bagaimana saudara mendefinisikannya atau mencarikannya, atau mencarinya. V diketahui. Sudah dari Ki dan T. Ki dan T dikasih, V dihitung dari Ki dan T. V sudah ketemu, ditanya dimensinya. Ke dimensinya gimana? Tapi masih ada variabel lebar yang nggak diketahui sih, Pak. Ada variabel lebar yang nggak diketahui. Yang diketahui apa? Cuman kedalaman kan 1,25 kali lebar. Berarti Oke. kan panjangnya kita juga nggak tahu tuh. Oke. That's interesting. Yang diketahui hanya perbandingan antara kedalaman dan lebar. Sementara volume itu penyusunnya 3. P kali L kali T atau kali H gitu ya. Nah, kira-kira gimana kalau hanya seperti ini? Apa yang muncul di benak saudara? Ayo, yang lain merenung ya. Mungkin soalnya nanti seperti ini di UTS. Mungkin diasumsiin luas penampangnya persegi. Luas penampangnya kenapa, Ferdi? Persegi. Persegi. So, what do you maksud Ferdi persegi itu gimana? Jadi lebarnya sama dengan panjangnya. Lebarnya sama dengan panjang. Apakah jika kita mengasumsikan lebar sama dengan panjang, maka saudara bisa ketemu dimensinya? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa ya. Jika tadi kita punya V sama dengan P kali L kali H. P diasumsikan sama dengan L. Jadi L kuadrat, kasarannya gitu ya. Dikalikan H. Gimana H-nya? Diganti 1,25 L, Pak. Diganti 1,25 L, Nicholas. Sehingga kamu hanya mendapatkan satu notasi, yaitu L. Kalau hanya tinggal satu notasi, yaitu L, sementara V-nya sudah angka, saudara bisa mendefinisikan L-nya berapa. Pertanyaan saya ke saudara adalah, asumsi P sama dengan L itu adalah asumsi yang secara teknis operasi di lapangan benar atau salah? Kalau menurut saya sih kurang tepat, Pak. Soalnya nggak ada bak sedimen yang panjangnya sama dengan
apa tadi? Sama dengan lebarnya. Soalnya pasti rata-rata rectangular, bukan square gitu. Karen, please be careful. Kita sedang berbicara koagulasi, not sedimentasi. Oh iya, Pak. Oke, that's okay. Oh, saya pikir jadi satu baknya. Enggak ya, Pak? No. Ini kita ngomong bak pengadukan dulu. Nanti saya mau Oh. diskusi itu. Apakah bisa dijadikan satu atau enggak. Oke? Tapi mari kita bicara fungsi pengadukan dulu. Oke. Apakah asumsi P sama dengan L itu betul? Apakah saya sudah kasih tunjuk foto atau video tentang bak sedimentasi? Tadi Byron mungkin mengingatnya itu yang P sama dengan kali L. Tapi ini dulu, P sama dengan L. Jadi artinya apa sih ini? Persegi tadi dikatakan, tapi perseginya secara spesifik adalah sama sisi atau sama lebarnya. Dan kita mau yang namanya pengadukan dilakukan di sana. Jadi kalau tadi kita punya gambaran seperti ini, lingkaran, ini pengadukan, inilah yang terjadi. Kalau di soal itu tadi, berarti kan ini persegi. Perseginya adalah sama sisi. Kan gitu kan? Berarti ngomongnya. Nah, pertanyaan saya adalah, dengan kondisi pengadukan maunya, tangkinya tidak lingkaran, tetapi persegi, di mana perseginya adalah sama sisi, apakah benar? Apakah bisa? Apakah baik ya, mempekerjakan persegi sama sisi untuk pengadukan? Nah, gitu maksudnya. Gimana? Atau mestinya enggak ya? Panjang, lebar kecil, panjang, seperti itu. Atau harus sama sisi? Kalau menurut saya, Ya, kalau menurut siapa ya? Sorry, I cannot see. Ferenska, Pak. Ferenska, ya. Iya. Kalau menurut saya, kalau tangki pengadukan bentuknya persegi, jelek sih, Pak. Soalnya kan nanti partikelnya bisa nyangkut di sudut-sudut deh. Di sudut-sudutnya ada dead point-nya ya, dead Iya. zone, dead point. Ya. Jadi Kalau lebih bagus kalau lingkaran. bentuk idealnya, yes, saya setuju. Lingkaran adalah bentuk ideal untuk tangki berpengaduk. But if you have to do it, di mana lingkaran itu mungkin ya, tidak bisa dilakukan. Di lapangan mungkin nggak sih? Itu tidak mungkin dilakukan. Di lapangan mungkin nggak sih tangki berbentuk lingkaran sulit diadakan? Nah, itu maksud saya. Mungkin. Kenapa? Space. Kecuali saudara buat ya, customize dari plat baja. Bisa, boleh. Tapi kalau bangunan batu bata, bisa jadi akan sulit. Ya, saya setuju, the best atau bentuk terbaik untuk tangki berpengaduk adalah lingkaran. Tapi jika itu tidak bisa kita adakan, kondisi kedua terbaik adalah Kotak, Pak. ya Sama sisi. sama sisi. Ya, itu adalah kondisi kedua terbaik. Saya nggak bisa gambar baik di sini. Kondisi kedua terbaik adalah sama sisi. Ya, maafkan ke meletot-meletotannya. Ya, tapi yang saya tunjukkan adalah sama sisi itu tadi kira-kira ya. Seperti itu. Sama sisi. Nah, itu mungkin terjadi di lapangan. Nah, yang dimaksud dari Ferenska tadi betul sekali. Pojok-pojok ini bisa jadi menjadi dead zone. Lebih ada potensi dead zone daripada ini, lingkaran. Saudara tambahin baffle, jangan lupa
seperti itu di keempat sisinya. Yalah, untuk mendapatkan yang namanya tingkat optimasi yang lebih tinggi. Ya, jadi kembali ke soal itu tadi. Betul yang dikatakan Ferdi, pada kondisi seperti itu, maka P sama dengan L, sehingga saudara akan mendapatkan dimensi baknya. Sama sisi rectangular tangki, itu bisa lebih dipertanggungjawabkan daripada saudara memiliki tangki yang panjang, lebarnya kecil, atau lebarnya lebar, panjangnya pendek. Akan semakin banyak dead zone-nya. Maka sama sisi adalah jawabannya. Sekali lagi, ini mungkin dilakukan di lapangan. Biasanya kendala di lapangan yang saudara hadapi adalah saudara suruh desain, tetapi lahan terbatas. Maka kita harus mampu berimajinasi ke kiri dan ke kanan untuk melihat kemungkinan yang paling optimal. Selalu ada kondisi tidak ideal kadang-kala di lapangan, that's okay. Tetapi selama proses pengolahan mencapai tujuannya, tentu dengan efektivitas atau efisiensi yang setinggi-tingginya. Ya, dimensi bak. Daya yang dibutuhkan, I think this one is easy. Ya. Saudara tinggal memilih persamaan dengan data yang saudara miliki. Saudara diminta mencari P. Ya. Terus kalau saudara harus mencari P-nya, kita punya 2 persamaan terkait P atau 3 dengan persamaan induknya, yaitu G sama dengan akar P per V mu itu tadi. Maka saudara bisa memilih yang mana? Memilih yang sesuai tentu saja. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi-kondisinya. Ada beberapa pernyataan-pernyataan yang spesifik yang saudara harus perhatikan. Contoh, cepat. Cepat ini berarti mengarah kemana. Seperti itu. So you can do that, mendefinisikan dayanya. Diameter impeller juga. Ya. Jadi yang satu ditanyakan daya, yang kedua ditanyakan diameter impellernya. Jika menggunakan ini sehingga saudara bisa tahu KL atau KT-nya. Karena KL atau KT itu kan given berdasarkan tipe dari pengadunya. Nah, kemudian soalnya divariasi lagi, jika yang namanya pengadukan itu dilakukan dengan bubbling, dengan udara, di mana kedalaman diffuser itu adalah 0,5 dari dasar tangki. Saudara diminta GA-nya berapa? Ya, itu apa? Ya udara yang dialirkan ke dalam bak. Ini dia. Dayanya sudah diketahui dari soal nomor 2. H sudah diketahui, ya, GA yang ditanya. Itu untuk pertanyaan nomor 4. Nah, coba saudara latihan. Nomor 2, 3, 4 ini hanya permainan rumus. Ya. Gitu saudara tahu, mendefinisikan yang diketahui apa, yang dicari apa, saudara pasti bisa menemukannya. Soal nomor 1 ini tadi krusial dari sisi engineering perspektif kita, yaitu ketika kita memutuskan untuk memakai si bentuk bak yang seperti apa di dalam pengolahan air bersih untuk soal seperti ini. Ya, seperti itu. Lingkaran, kotak, sama sisi. Baik. Nah, saudara sekalian, di dalam prakteknya, ketika kita mau mengaplikasikan koagulasi flokulasi, selain kita harus tahu berapa yang namanya bak
dalam satu tangki itu. Kenapa? Karena banyaknya air di dalam satu bak berpengaruh terhadap daya yang harus diberikan apabila kita ingin mendapatkan olakan besar, kencang, turbulen, atau olakan yang laminar. Itu yang pertama, tadi kita tahu P-nya. Nah, batch itu lebih simple. Tadi Feren mengatakan jadi satu. Apakah mungkin yang namanya bak koagulasi flokulasi dan bak sedimentasi jadi satu? Mungkin. Pada kondisi apa? Lagi-lagi pada kondisi batch. Pada kondisi batch, saudara akan memasak proporsi, begitu ya, menambahkan koagulasi, membiarkan terjadinya flokulasi lanjutan terjadi, dan sekaligus setelah itu terjadi, saudara membuat yang namanya air itu tenang, sehingga terjadilah yang namanya proses sedimentasi, di mana flok akan mengendap di bagian bawah tangki. Apakah bisa itu dilakukan di satu tangki yang sama? Bisa. Pada kondisi bagaimana? Batch. Ya, saya melakukan itu di pabrik percetakan, biasanya demikian. Mereka menggunakan tangki yang sama, karena kalau enggak, kasihan. Ya, dalam tanda kutip kasihannya, kenapa? Kan harus bangun unit-unit yang banyak kalau continuous. Ya, dan itu costly. Nah, tentu saja kondisi batch sama continuous ini juga nggak bisa semaunya sendiri kita yang memutuskan. Bisa sih, tetapi trigger utamanya adalah apa yang ada di lapangan. Maksudnya apa yang ada di lapangan? Yang ada di lapangan adalah debitnya. Kalau saudara punya debit yang manageable, yang tidak banyak, kemudian yang namanya air itu juga butuhnya tidak banyak di dalam satu industri, maka saudara bisa mengolah secara batch. Tapi kalau seperti PDAM yang saya tunjukkan kepada saudara minggu lalu, kalau nggak salah, apakah PDAM bekerja dengan sistem batch? Oh, ya kacau. Karena dia melayani sekian banyak orang di satu wilayah, di satu kota. Pasti continuous. Nah, itu yang saya sebut dengan bahwa kondisi di lapangan atau kebutuhan itu menentukan. Pengolahan air bersih biasanya berlangsung secara continuous, umumnya. Hanya sebagian kecil perusahaan yang batch, ketika dia tidak membutuhkan asupan air secara kontinu. Nah, mungkin dijadikan di satu tempat. Ya. Berikutnya adalah, oke, itu daya. Kita bisa estimasi dengan persamaan dan sebagainya. Bagaimana dengan dosis koagulan? Bagaimana kita tahu dosis yang optimum seperti apa? Maka kita mengenal istilah jar test. Jar test adalah sebuah alat sederhana, saya sebutnya seperti itu, untuk membantu kita mengetahui, satu, jenis koagulan yang paling tepat itu apa. Kenapa? Karena koagulan itu jenisnya macam-macam. Dua, kalau sudah diketahui jenisnya, dosis optimumnya berapa. Oh, ya semakin banyak, semakin bagus, Pak. Enggak. Ya. Semakin banyak, tidak semakin bagus. Ada satu titik di mana dia disebut optimum. Lagian kalau konsepnya semakin banyak, semakin bagus, rugi, ya, costly, operational cost akan membengkak, dan itu tidak baik. Maka kita harus melakukan yang namanya analisa jar test. Analisa jar test sebetulnya adalah satu alat, di mana itu ada pengaduk-pengaduknya, saudara bisa lihat di lab TPPL. Terus kemudian kita melakukan percobaan. Biasanya urutan percobaan yang saya lakukan begini. Kalau saya punya air baku, gitu ya. Terus kemudian saya mau mengetahui pertama adalah jenis koagulan yang terbaik. Saya masukin sampelnya 500 ml, 500 ml, 500 ml. Kemudian saya tambahkan koagulan jenis A, B, C, dan D dengan dosis starting dosis yang sama. Katakanlah saya tambahkan 5 ppm, 20 mili. Ya, seperti itu. Sama. Kemudian saya aduk. Beberapa saat kita amati, ingat, hasil daripada destabilisasi adalah vlog. Begitu kita melihat vlognya, kita tahu bahwa ada kondisi yang sudah tidak stabil di dalam air kita. Nah,
Dari sana kemudian kita bisa mengamati, mengobservasi mana koagulan yang terbaik. Menurut saudara, koagulan yang terbaik kalau kita punya praktikum seperti ini, saudara bisa dekati dari apanya? Pengamatan apa yang membantu kita untuk menetapkan koagulan terbaiknya yang mana? Dulu saudara mikir sebentar, saya nge-chat itu saya. Koagulan terbaik, saudara dapatkan dari mana? Untuk mengetahuinya. Banyaknya endapan yang terbentuk. Banyaknya endapan yang terbentuk, Fer? Iya, banyaknya vlog yang terbentuk bisa menjadi tengara. Ya? Oh, ya. Gitu ya. Saudara bisa spesifikasi, mungkin tidak hanya banyaknya, tapi bisa berbicara masalah besarnya vlog yang terbentuk. Walaupun pembesaran vlog itu akan terjadi pada proses flokulasi, tetapi kalau startingnya aja sudah gendut-gendut besar-besar begitu, itu akan bagus. Nah, ada beberapa parameter yang saudara bisa ambil untuk menentukan jenis dan dosis yang tepat. Yang pertama adalah banyaknya vlog yang terbentuk, terus kemudian saudara bisa lihat, ini adalah kondisi failure, di mana yang namanya air ini mengalami, tapi kalau di air bersih jarang, air permukaan jarang, kalau air limbah kita punya kondisi seperti ini, sehingga kita nanti akan memisahkan dengan cara yang berbeda. Ini adalah kondisi-kondisi yang tidak sesuai ketika kita menambahkan koagulan, maka vlog yang terbentuk sangat kecil, atau mungkin sedikit besar, tetapi ringan, sehingga sekian waktu lama dia tidak turun ke bawah, tetapi dia masih dalam kondisi seperti ini. Atau dia mengalami floating. Mungkin? Mungkin. Ya. Apakah itu terjadi karena kesalahan pemakaian jenis koagulan? Bisa. Ya. Atau adanya interferensi dari keberadaan partikel pengganggu lain, seperti minyak dan sebagainya, bisa juga. Tetapi sekali lagi di pengolahan air bersih, problem yang aneh-aneh lebih jarang dijumpai. Nah, inilah yang menjadi gambaran bagaimana yang namanya proses koagulasi flokulasi bisa dikatakan berhasil. Jika kita punya air permukaan, mungkin air permukaan tidak sejelek ini ya, ini limbah by the way. Ya. Terus kemudian kita tambahkan koagulan, terjadilah yang namanya vlog. Salah satu indikator adalah besarnya, banyaknya vlog yang terjadi. Indikator yang lain adalah daerah selat sun. Jika dia semakin kompres, kompak, menyisakan daerah clear water yang semakin dominan, maka itu semakin bagus. Karena apabila saudara kembali ke permasalahan ini, ya, bisa jadi yang namanya vlog ini dominan, padahal kita maunya, clear water yang dominan. Satu, banyaknya vlog. Dua, area selat zone-nya terkompaksi, atau hubungannya dengan yang ketiga, clear water areanya dominan, semakin dominan. 4, kecepatan pengendapannya semakin cepat, semakin cocok yang namanya koagulan itu. Nah, tadi saya baru ngomong jenis koagulan, setelah tahu, jenis A yang baik, saudara optimalisasi. Tadi kan menggunakan satu konsentrasi, coba dikurangi.
Terus kemudian ini mungkin coba dilebihi, coba kurangi lagi dengan beberapa variasi konsentrasi, supaya saudara bisa melakukan pengamatan dengan parameter yang sama. Vlog yang terbentuk banyak apa tidak, besar apa tidak, ya. Area slat zone-nya gimana, apakah dia terkompres, pengendapannya kompaks dengan baik, tidak mendominasi area itu, tetapi sebaliknya area yang mendominasi adalah clear water zone-nya. Dan yang keempat adalah kecepatan pengendapan daripada vlog tersebut. Apabila kecepatan pengendapannya semakin cepat, semakin bagus. Ya, kenapa? Itu menguntungkan nanti pada waktu kita ngomongin sedimentasi. Ya, ini nanti saya tunjukin beberapa video terkait itu. Ini adalah contoh lain, tapi lagi-lagi karena di lab TPPL kita seringnya dengan limbah, maka saya tunjukin contohnya adalah ini ya, tapi konsepnya sama aja. Ini stabil, tetap akan berwarna seperti itu, tambahin seperti ini. Ini adalah clear water, slat zone. Dia harus kompres, besar padatannya, vlognya, ya, kecepatan pengendapan cepat. Ini yang kita mau. Ini juga, ini air ya, air pertama sebelum diolah, kemudian setelah diolah ini ada sludge-nya. Pemilihan koagulan dan dosisnya, pemilihan koagulan sendiri menjadi satu awalan yang kadang tidak mudah. Kenapa? Karena jenis-jenis limbah memiliki properti atau karakteristik sendiri-sendiri. Tapi kalau air secara umum lebih gampang. Ya, saya tunjukin beberapa hal. This one, apakah masih aktif video saya? No, tampaknya. Oke. Bisa nggak nih? Bisa kan? Bentar ya. Mestinya bisa. Nah. Saya tunjukin di sini aja ya. Kenapa tidak bisa? Okay, this one maybe you can see that. Ini adalah tahap pencampuran atau koagulasi model persegi. Jadi kita awali dengan penambahan bahan kimia, terus kemudian, kita aduk dulu, terus kemudian kita tambahin bahan kimia, terus kita aduk cepat, terus ini ada flokulannya. Ini videonya agak nggak sip gitu. Mana-mana. Ya, mungkin sudah bisa lihat adanya vlog-vlog kecil, is not so good anyway. Yang terbentuk dari proses itu. Mungkin ini lebih baik. Ini yang di PDAM, unit 1 Karangpilang yang sederhana sekali.
Jadi dia pasang yang namanya paralon, dan cairan yang keluar ini adalah aluminium sulfat atau tawas, atau alum. Dan bagaimana yang namanya olahan itu terjadi menurut saudara? Olahannya terjadi apakah karena mechanical mixer? Kalau saudara lihat di situ, apakah ada? Tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Tapi mungkin bisa diduga. Apakah mereka pakai mechanical mixer? No. Jadi unit 1 ini unit yang kuno. Tetapi menurut saya kuno tidak selalu jelek. Saudara masih ingat mereka punya bak sedimentasi 1 yang gede banget. Volume atau debit air yang ada di sana tentu besar. Keluaran atau effluent daripada bak sedimentasi 1 itu dilewatkan channel yang menyempit. Q sama dengan A kali V. Kalau A-nya gede, Q-nya gede, ya, V-nya juga ya, Q sama dengan A kali V. Ya. A-nya kita mainkan, Q-nya tetap, V-nya kita bisa mendapatkan variasi atau kondisi yang berbeda. Nah, dengan kita memperkecil A-nya, maka V-nya akan gede. V itu olakan di sini, dimasukkan di dalam channel kecil, sehingga terjadi olakan seperti yang saudara lihat tadi di awal. Jadi olakan. Olakan ini adalah kondisi yang kemudian dimanfaatkan untuk mixing. Jadi ditetesin atau dikucurin itu yang namanya alum, kemudian terjadi olahan, dan olahan ini menjadi yang namanya pengadukan, ya, sehingga terjadilah pencampuran antara air dengan alum ini tadi. Sebelum kemudian, saudara lihat dia dialirkan ke channel, masuk ke yang namanya bak sedimentasi 2. Ini keluaran dari bak sedimentasi 1 untuk partikel diskrit, yang gede-gede yang kapan hari saya tunjukin. Partikel diskrit akan turun ke bawah, effluentnya akan dikeluarkan. Nah, di keluaran ini di-channeling, di-narrowing, dikecilin ya, keluarannya, sehingga yang namanya kecepatannya akan meningkat. Terus kemudian dikasih yang namanya staging supaya terjadi olahan. Disitulah yang namanya alum ditetesin. Dengan olahan itu terjadilah yang namanya mixing, dan dialirkan menuju bak sedimentasi yang kedua untuk diendapkan. Ya. Nah, itu adalah bak pengendap di PDAM. Dari sana saudara bisa melihat yang namanya proses pengendapan dan proses pencampuran. Mungkin ini bagian terakhir yang saya tunjukkan untuk hari ini. Ya, saudara lihat di narrowing itu dia dari gede di belakang sana terus dikecilin. Ini adalah bak sedimentasi 2-nya dengan sarang tawon yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ini adalah keluaran dari bak sedimentasi 2-nya. Ini adalah keluaran dari bak sedimentasi 2-nya. Ya. Seperti itu. Apa? Seperti itu. Nah, ini adalah bak sedimentasinya. Ya. Sarang tawonnya. Mungkin ini bisa saudara lihat. Jadi air masuk dari sisi sana, dia keluar dari sisi sini. Ini adalah effluentnya. Airnya bening, partikel flocculating-nya udah berhasil disisihkan.
Berikutnya masuk ke filtrasi, nanti kita akan pelajari filtrasi, kemudian desinfeksi. Ya. Oke. Ya. Ini filtrasi sudah. Nah, itu adalah koagulasi flokulasi. Saudara sekalian, saya rasa saya harus berhenti di situ. Dan itu sekaligus menjadi bahan kita untuk UTS. UTS kita minggu keberapa ya? Ada yang tahu? Saya belum lihat jadwalnya. Minggu kedua, iya, kayaknya minggu kedua ya. Nah, UTS kita akan sama dengan semester lalu, jadi melalui daring atau online. Saya akan post soalnya di ULS, saudara kerjakan dengan tangan, kemudian saudara scan dalam bentuk PDF, sebelum kemudian saudara emailkan ke saya. Nanti masalah format penamaan dan sebagainya saya umumkan di ULS, supaya saya mudah nge-trace-nya, karena ada beberapa mata kuliah yang seperti itu ujiannya. Jadi bahan ujian kita adalah dari awal sampai hari ini. Saya membayangkan ada maybe 3 soal ya, untuk saudara bisa kerjakan. Baik, apakah ada pertanyaan? Sistem utilitas hari Rabu minggu kedua. Thank you, Feren. Jadi minggu kedua hari Rabu kita akan ujian. Ada pertanyaan? Oh iya Pak, ini file PowerPoint-nya belum di-upload ke ULS. Yang ini belum ya? Oke, I will post di ULS. Makasih Pak. Yuk, Feren. Ada lagi? Kalau tidak ada, yuk sambil keluarin, tongolin wajahnya. Oke, saya itu satu-satu sebentar ya. Saudara baca materi yang kita udah sama-sama bicarakan selama 7 minggu ini. Di review, saya rasa saudara pasti bisa ya, terkait dengan apa yang nanti diujikan di UTS. Kita sudah belajar pertama konsep dasar ya, tentang apa yang dimaksud dengan air, kebutuhan untuk industri, parameter air bersih seperti apa, ada 3, fisika, kimia, biologi, apa aja bayangannya tentang parameter-parameter itu. Kedua, kita masuk pengolahan, konsep pengolahan itu bagaimana, untuk apa kita mengolah, ya, bagaimana kita menetapkan yang namanya unit-unit pengolahan, terus alur pengolahan itu apa saja, dan kita sudah belajar apa saja, mulai dari intake, bak sedimentasi 1, bak sedimentasi 2, ya, bar screen itu, dan koagulasi flokulasi. Nah, kita akan di area situ nanti terkait dengan ujiannya. Baik, so I wish you good luck di minggu kedua hari Rabu 7 September. Ya.